Nah di sini cewek juga udah curiga. Ngelihat perabotan diri tutup plastik itu, ceweknya udah pikir apakah kamu serial killer ya kayak gitu. Tapi dia kayak masih bercanda-bercanda aja. Terus malah mereka cium gitu guys. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Dan hari ini aku akan nge-review film yang bagus lagi. Jadi kalian harus tonton sampai habis karena ini akhirnya bener-bener twist dan bikin kaget banget. Langsung aja kita masuk ke dalam filmnya ya guys. Jadi ini filmnya itu kalau misalkan aku bisa jelasin dikit, ini tuh soal mereka lagi pacaran gitu. Jadi pacarannya baru ketemu 3 kali. Tapi pas 3 kali itu sesuatu yang aneh banget terjadi dan mulai kayak terbongkar gitu rahasia antara satu sama lain. Oke, kita masuk aja langsung ke scene yang pertama ya guys. Jadi scene pertama ini ada cewek yang lagi kayak mau siap-siap mau lagi pacaran gitu, dan dia kayaknya udah yakin banget kalau misalkan cowok ini adalah cowok satu-satunya buat dia gitu guys. Tapi kalau misalkan aku lihat di sini, ceweknya tuh kayak ada trauma gitu guys, ada trauma masa lalu yang kayak merasa orang tuh nggak bakal mau sama dia, tapi nggak dikasih tahu kenapa. Nah kali ini dia mau ketemu cowok yang bernama Andrew, dan ini adalah ketiga kalinya mereka bertemu, jadi kayak third date gitu. Nah terus cowoknya udah tuh ketemu dia, ajak dia makan, terus mereka kayak milih-milih mau kemana ya. Dan akhirnya cowoknya di sini ngajak dia ke sebuah restoran pizza. Tapi cowoknya di sini kayak excited sendiri gitu loh, kayak senang sendiri. Ceweknya tuh kayak lebih murung, lebih kayak ada sesuatu yang ceweknya pikirin gitu. Ternyata tempat ini tuh adalah tempat yang sentimental banget buat cowoknya, tapi cowoknya gak kasih tau kenapa. Tapi dia merasa kalau misalkan tempat ini pokoknya kayak dia banget gitu loh guys. Nah kayak berkesan gitu. Nah tapi cowoknya udah mulai berasa ceweknya tuh kayak bete gitu. Akhirnya cowoknya minta maaf karena nggak bisa ajak ceweknya ke tempat yang fancy. Jadi cowoknya pikir kayaknya ceweknya itu bete karena diajak ke tempat yang kayak gini doang gitu. Tapi ceweknya bilang bukan itu maksudnya. Akhirnya ceweknya kayak berusaha untuk senang lagi gitu deh guys. Tapi tiba-tiba ceweknya bilang ada sesuatu di diriku yang takutnya kamu tuh nggak bisa menerima itu gitu guys. Nah tapi cowoknya bilang nggak apa-apa, kasih tahu gitu. Tapi ceweknya kayaknya berusaha untuk enggak deh, aku kayak nggak mau kasih tahu dulu gitu. Nah terus ceweknya tuh berubah banget, kayak dia tuh ibarat ya ceweknya tuh insecure, tapi dia bilang ke cowoknya akhirnya kayak aku tuh beruntung banget ya bisa punya kamu kayak gitu. Tapi di sini cowoknya mulai kayak yang rada aneh gitu. Jadi aku tuh agak twist gitu loh ya, sebenarnya yang jahat tuh ceweknya apa cowoknya gitu. Akhirnya cowoknya kayak merasa itu kayak rada-rada aneh gitu. Akhirnya cowoknya mau izin ke toilet dulu nih. Nah terus cowoknya ke WC itu kayak bener-bener stres banget. Dia bilang not yet, belum saatnya, kayak ngomong ke seseorang gitu loh, sesosok makhluk atau gimana gitu. Dia kayak not yet, belum saatnya gitu. Kayak kenapa ini cowok? Nah terus di sisi lain ini terlihat kalau kalian tadi lihat scene-nya, ada kayak cowok lagi ngepel, ada cowok lagi nyapu gitu tukang pizzanya. Nah tiba-tiba tukang pizza itu datengin si cewek itu nih guys. Dia datengin cewek itu, dia bilang cowok yang tadi itu sering banget loh kesini, ibarat kayak ngegosip gitu guys, ngegibah gitu. Tapi terus kayak ceweknya bingung dong, kok kayaknya bukan urusan dia gitu ya. Terus cowoknya yang pel ini bilang kalau misalkan dia itu sering banget kesini bawa cewek lain banyak banget yang berbeda-beda. Nah di sini ceweknya mulai nggak nyaman dong, kok kenapa dia ngomongin itu gitu sama dia, kayaknya itu bukan urusan dia deh gitu. Dia pokoknya kayak nggak terlalu perhatiin si cowok yang tukang sapu itu gitu. Tapi cowok tukang sapunya bilang kamu hati-hati aja ya gitu, kayaknya dia tahu sesuatu tentang si cowok ini. Tapi si ceweknya tuh nggak peduli karena dia merasa apaan sih nih orang, kayak nggak kenal tapi kayak ngatur-ngatur banget gitu. Akhirnya nggak lama cowok itu balik nih dari WC si Andrew. Nah terus karena ceweknya udah nggak nyaman di situ dan dia berasa ini tempat kayaknya udah sering banyak ceweknya si Andrew nih bawa ke sini, jadi dia udah nggak nyaman banget. Dia nggak makan itu pizzanya, dia langsung minta Andrew udah yuk kita pulang aja, kayaknya udah malam gitu. Akhirnya udah tuh di situ ceweknya bener-bener kayak diem banget, kayak bener-bener diem, terus kayak berhalusinasi ngelihat kayak satu sosok gitu. Aku juga nggak tahu itu tuh sosok apa, tapi ternyata itu cuman halusinasi ceweknya aja. Terus cowoknya juga udah bilang kamu kenapa, tapi ceweknya bilang nggak apa-apa. Akhirnya mereka pulang tuh guys, tapi pulangnya bukan ke rumah ceweknya, tapi cowoknya tuh ngajak ceweknya ke rumahnya dia gitu guys. Kesannya kayak mau ngapain ini mereka. Di situ saat cowoknya udah naik ke atas ke rumahnya, ceweknya tuh berhenti guys, kayak ceweknya tuh ragu apakah dia harus masuk atau enggak. Tapi tiba-tiba ceweknya entah kenapa
ikutin feeling dia gitu ya. Dia malah jalan menuju cowoknya, terus dia meluk cowoknya. Akhirnya dia masuklah ke rumah si cowoknya itu. Nah pas udah masuk, suasana tuh mulai aneh lagi. Dia lihat perabotannya rapi banget, tapi yang aneh semua perabotannya itu ditutup plastik. Nah biasanya kalau misalkan di luar, kalau misalkan perabotan orang ditutup plastik, antara dia itu mau pindahan atau rumah baru, atau kadang-kadang dia itu adalah seorang serial killer. Karena kan kalau misalkan bunuh-bunuh orang, daripada darahnya itu muncrat-muncrat kemana-mana, ya udah ditutupin plastik, jadi darahnya ke plastik aja, jadi gampang dibersihinnya, kayak gitu guys ibaratnya. Nah di sini cewek juga udah curiga. Ngelihat perabotan diri tutup plastik itu, ceweknya udah pikir apakah kamu serial killer ya, kayak gitu. Tapi dia kayak masih bercanda-bercanda aja. Terus malah mereka cium gitu guys. Gitu ya, ini sensor aja. Tapi ketika cowoknya itu pas lagi nyium ceweknya, cowoknya bilang aku cinta kamu, ceweknya itu mulai mau pulang cepet-cepet. Terus tapi cowoknya tuh nggak kasih cewek pulang. Ceweknya merasa kalau misalkan itu bullshit banget kalau misalkan dia bilang cinta gitu, karena ceweknya tuh terlalu insecure sama masa lalu ya dia mungkin ya guys. Dia merasa nggak ada yang pernah cinta sama dia, jadi nggak usah sok-sok bilang cinta, lebih baik lu tuh nggak ngomong apa-apa gitu menurut ceweknya. Terus cewek juga jadi teringat kan, terus apa maksudnya dengan perempuan-perempuan lain yang dia bawa ke restoran tersebut. Ibarat kayak ceweknya udah tau lah kalau misalkan dia sering bawa-bawa cewek, jadi ngapain dia ngomong cinta gitu ke si cewek ini. Tapi tiba-tiba ceweknya udah pergi tuh dari rumah itu, udah kesannya udah beres gitu ya semuanya. Tapi cowoknya bilang malah kayak ngedorong ceweknya supaya kayak mau balik gitu. Kayak dia ngomong kayak nggak ada yang mau, ibarat ya kayak nggak ada yang mau lagi sama kamu selain aku gitu. Kayak dia udah tahu tentang masa lalu dari ceweknya, nggak ada cerita ini. Kayak dia tahu soal accident ceweknya yang kayak masa lalu ceweknya yang suram gitu. Dia tahu, jadi kayaknya orang lain nggak bakal nerima ceweknya gitu. Terus cowoknya bilang pokoknya jangan dorong aku menjauh dari kamu. Ibarat cowoknya tuh serius banget sama ceweknya dan ngebuat ceweknya udah mau melangkah keluar lagi dari rumah tersebut, malah balik lagi dong guys. Itu cewek tuh kayak gimana sih? Dia balik lagi, dia nemuin cowoknya, mereka berhubungan lagi, tapi cuman kayak nyium doang gitu. Dan tiba-tiba ceweknya diborgol sama si Andrew. Udah dibilang jangan masuk, kalau udah feelingnya A ya A, jangan pelin-pelan gitu loh mbak. Terus tiba-tiba cowoknya kayak minta maaf gitu. Gak berapa lama tiba-tiba ada suara kayak makhluk mau datang ke tempat ceweknya yang ada di rumah tersebut juga gitu. Jadi seolah-olah tuh ceweknya adalah tumbal yang cowoknya bawa untuk kasih makan makhluk tersebut. Bahkan cowoknya bilang maafin aku, makhluk tersebut kelaparan dan butuh makan gitu loh. Ibarat cewek itu adalah makanannya. Makanya bener kata tukang pizza, dia itu sering banget ngebawa cewek-cewek untuk kasih makhluk itu makan. Padahal sebenarnya Andrew itu menurut aku, dia itu udah suka nih sama cewek ini. Makanya pas di WC dia bilang nanti dulu belum saatnya kayak gitu guys. Jadi tuh kayaknya Andrew nggak mau ini tuh dikasih sebenarnya ke si monster ini. Nah tapi ceweknya udah mulai curiga nih, apakah dia benar-benar mau dibuat makanan. Akhirnya ceweknya itu ngambil pisau yang ada di dekat dia, langsung lempar ke Andrew sampai ketusuk ke dadanya guys. Nah di situ Andrewnya kayak udah terlentang gitu, kayak udah kesakitan juga. Tapi ceweknya akhirnya pisaunya dia ambil lagi, terus dia berpikir untuk buntungin tangannya supaya dia bisa lepas dari borgol tersebut. Karena suara monster itu tambah lama tuh tambah deket guys. Dan ini adegan yang serem banget. Akhirnya ceweknya berusaha untuk motong tangannya secepat mungkin karena itu suaranya udah tambah lama tambah deket banget. Dan bahkan setelah dia potong terus berhasil dia lepas dari borgol tersebut, dia langsung nusukin si cowoknya. Kayaknya ceweknya juga rada-rada psycho gitu ya guys. Dan tiba-tiba saat dia nengok kayak ada suara nih di atas dia, itu ternyata udah ada monsternya. Terus dia langsung pergi menjauh, membiarkan si cowoknya itu yang malah jadi tumbal si monster yang kelaparan. Dan di situ pas lagi cewek itu ngendap-ngendap, monster itu tiba-tiba nengok ke ceweknya gitu. Itu bener-bener serem banget sih guys, kalian harus lihat.
Nah setelah itu tapi untung banget si ceweknya itu bisa kabur guys, tapi dia kayak udah nggak kuat gitu sambil kabur ke jalan, dia itu kehilangan darahnya kan guys di tangannya yang nguncur terus. Akhirnya dia itu malah pingsan. Tapi untungnya ada pasangan juga yang membantu dia. Jadi kayak ada pasangan kayak suami istri gitu guys. Bahkan si cewek ini kayaknya udah sering banget disakitin sama orang. Dia malah nanya ke si bapak-bapak yang nolongin dia, apakah kamu mencintai istri kamu? Terus abis itu kayaknya dia tuh kayak berhalusinasi kayak bilang, kamu gak mungkin mencintai dia seperti dia mencintai aku. Pokoknya seperti si Andrew mencintai dia tuh lebih besar daripada siapapun mencintai orang lain gitu guys. Aku juga rada-rada bingung ya guys. Tapi dia benar-benar kayak stres gitu si cewek, karena pengalaman dia kayaknya dulu dia punya pengalaman yang bikin dia hancur banget, yang nggak tahu apa, tapi sekarang dia malah punya pengalaman yang lebih parah lagi dan kehilangan tangannya. Itu benar-benar wow banget sih cerita ini. Tapi ini ceritanya keren banget karena plot twist banget. Aku dibuat terus penasaran di dalam video ini, di dalam film ini, kayak siapa yang jahat gitu-gitu. Kalau kalian dari awal kalian udah pikir siapa yang jahat, atau menurut kalian kalian punya teori lain dari film ini, kalian boleh komen di bawah ini supaya nanti kita diskusi bareng. So, sekian dulu dari aku. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.